Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman. Pemirsa Kementerian Haji dan Umroh terus mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang tidak lama lagi akan berlangsung. Selain memastikan layanan di Tanah Suci, pemerintah juga mengebut proses pelunasan jemaah, kesiapan petugas haji, serta pemeriksaan kesehatan calon jemaah. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya agar jamaah haji Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan tenang. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, progres persiapan penyelenggaraan haji saat ini telah berjalan cukup baik. Pemerintah telah memastikan 2 syarikat yang akan melayani jamaah haji Indonesia, termasuk kepastian lokasi utama ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Untuk layanan pendukung, transportasi dan konsumsi jamaah di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan telah terpenuhi 100%. Sementara untuk sektor akomodasi, di Madinah telah mencapai 93%. Sementara untuk sektor akomodasi, di Madinah telah mencapai 93%, dan akomodasi di Mekah masih dalam tahap penyelesaian dan ditargetkan rampung dalam waktu 1 pekan ke depan. Di Tanah Suci sudah cukup jauh. Kita sudah memastikan 2 syarikah yang akan melayani jamaah haji kita. Kita sudah memastikan tempat-tempat di Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kita sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi, walaupun belum 100%. Sedangkan untuk progres persiapan di dalam negeri, Kementerian Haji dan Umrah melaporkan pelunasan biaya haji juga terus dikejar. Hingga 7 Januari, pelunasan jamaah haji reguler telah mencapai 95,42%. Sementara jamaah haji khusus mencapai 96,9%. Dan masih ada waktu 2 hari untuk proses pelurusan dan optimis pelunasan dapat mencapai 100%. Pemirsa, pembukaan kembali Planetarium Jakarta disambut antusias luar biasa dari masyarakat. Setelah sempat ditutup untuk proses revitalisasi, Planetarium Jakarta kini kembali dibuka dengan fasilitas dengan tampilan yang lebih modern. Antusiasme tidak hanya datang dari warga Jakarta, namun juga dari luar daerah yang khusus datang untuk merasakan pengalaman edukasi astronomi di Planetarium Jakarta. Bahkan selama libur Nataru, Planetarium menyajikan berbagai pertunjukan edukatif mengenai antariksa dan juga pergerakan benda langit hingga pengetahuan dasar astronomi yang dapat dinikmati oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sama nanti terakhir di jam 4. Iya, belum tahu tergantung ketersediaan. Pemirsa, destinasi wisata akhir pekan Planetarium ini sepertinya masih menjadi favorit untuk mengisi hari libur. Dan untuk mengetahui seperti apa situasi di sana, ada rekan kami Dilami Aulia di sana. Baik, selamat pagi Dilami, bisa Anda jelaskan di sana seperti apa situasinya? Silakan. Ya, selamat pagi Nata dan juga pemirsa. Beginilah situasi di salah satu tempat wisata yang kini jadi favorit, yakni adalah Planetarium Jakarta yang berada di Taman Ismail Marzuki, di mana dari jam setengah 8 pagi masyarakat sudah mulai memadati kawasan pintu masuk dari Planetarium ya. Nah, kalau ini merupakan antrian untuk masuk ke dalam show, dikarenakan show yang pertama ini Nata dimulai dari pukul 9. Sebetulnya ada 4 show yang akan yang bisa dimasuki oleh para pengunjung begitu ya, di mana satu show-nya ini terdiri dari 200 seat atau 200 orang yang bisa masuk ke dalam Planetarium Jakarta. Nah, sementara itu memang kalau untuk pembelian tiket Nata bisa dilakukan secara online, namun masih ada juga tiket yang berjualbelikan secara offline begitu ya, namun memang jumlahnya sedikit sehingga dari tadi pagi memang sudah mengantri. Namun kalau untuk yang di belakang ini antrian untuk masuk ya. Nah, Nata dan juga pemirsa, Planetarium Jakarta ini tentu jadi destinasi wisata yang baik sekali. Terlebih ini memperkenalkan dari para anak-anak untuk belajar tata surya dan juga astronomi. Nah, kalau kita melihat di sini masyarakatnya juga sudah banyak sekali dan kebanyakan merupakan keluarga ya Nata yang membawa anak-anak mereka. Nah, untuk berbincang nih mungkin nih ada masyarakat yang membawa anak-anak. Halo, selamat pagi, Bu.
Boleh Ibu sebelah kanan saya, mungkin Ibu boleh kita ngobrol sedikit ya. Ini dengan Ibu siapa nih bawa anak-anak juga? Dengan Destri Ibu Desti dari mana Bu? dari Jakarta. Ini udah dapat tiket atau belum? Udah dapat, tinggal tukar aja online-nya. Kenapa nih Bu memilih untuk ke Planetarium Jakarta bawa anak-anak? Lihat aja, mau kasih lihat ke anak-anak. Kemudian sebelumnya pernah ke Planetarium atau ini pertama kali? Belum pernah. Anak-anak suka belajar astronomi atau seperti apa? Suka sih mereka. Pengen tahu mereka. Terima kasih banyak. Semoga menyenangkan ya belajar astronominya. Nah, begitu pemirsa, karena seru sekali ya. Di sini juga anak-anaknya pada riang gembira, nggak sabar katanya untuk nonton tata surya yang ada di sekitaran planetarium ini. Kembali ke Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Planetarium Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, unjuk rasa memprotes tayangan Mensrea komika Panji Pragiwaksono yang digelar ratusan pemuda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di depan kantor Komdigi Jakarta Pusat berujung ricuh. Masa mendesak Komdigi turun tangan terkait dengan materi komika Panji yang dinilai tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif. Ketegangan terjadi saat unjuk rasa ratusan pemuda NU dan Muhammadiyah di depan gedung Kemkomdigi Gambir Jakarta Pusat memprotes materi komika Panji Pragiwaksono di acara Mensrea yang ditayangkan Netflix. Kericuhan terjadi saat polisi memadamkan sejumlah atribut yang dibakar massa di depan pintu gerbang. Meski kericuhan bisa diredam, namun sejumlah pengunjuk rasa yang tak terima sempat terlibat ketegangan dengan petugas. Pengunjuk rasa menilai materi stand up Panji tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif, di mana hal tersebut berpotensi bisa memecah belah bangsa. Selain mendesak Komdigi turun tangan terkait tayangan tersebut, massa juga mendesak Panji meminta maaf kepada NU dan Muhammadiyah karena kedua ormas tersebut jadi bahan candaan. Aliansi Muda NU dan Pemuda Muhammadiyah juga meminta pihak kepolisian segera melakukan pemanggilan kepada Panji mengingat adanya dugaan pelecehan dan penghinaan dalam tayangan tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini dan jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui kanal YouTube Sindo News atau melalui portal menghadirkan berita daerah, nasional dan internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nata Arman, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.